ya, semoga kita semua diberikan kesehatan dan juga diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di masa pandemi sekarang ini, jangan lupa untuk patuhi protokol kesehatan agar kita semua terhindar dari yang namanya virus COVID-19. Nah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, Ibu minta ketua kelas untuk memimpin pembacaan doa. Ayo ketua kelas, pimpin untuk membaca doa. Oke, dengan pembacaan doa tadi, semoga pembelajaran kita hari ini dapat berjalan dengan lancar ya. Nah, selanjutnya Ibu mau ngecek kehadiran kalian. Hari ini hadir semua atau ada yang tidak hadir? Oh, nihil ya. Oke, bagus. Nah, jadi semuanya dapat mengikuti pembelajaran Ibu dan tidak tertinggal ya. Oke. Nah, hari ini ada yang tahu kita akan membahas tentang apa? Ya, benar sekali ya. Hari ini kita akan membahas tentang adab terhadap lingkungan, yaitu kepada tumbuhan dan juga kepada hewan. Nah, jadi kita harus selalu menjaga lingkungan, kemudian merawat, memelihara, melestarikan lingkungan. Karena apabila kita tidak menjaga lingkungan, misalnya seperti membuang sampah sembarangan, maka nanti akan berdampak seperti adanya bencana alam, yaitu banjir, di mana hal tersebut dapat merugikan kita. Contohnya seperti rumah-rumah warga yang akan terendam banjir, kemudian banyaknya penyakit. Nah, oleh karena itu kita harus menjaga kebersihan dan juga melestarikan tumbuhan. Nah, oke, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, kalian dapat menjelaskan pengertian adab kepada lingkungan. Kemudian kalian dapat menunjukkan dalil mengenai kewajiban adab terhadap lingkungan. Nah, tujuan pembelajaran yang ketiga, kalian dapat menjelaskan pengertian adab kepada lingkungan, baik itu kepada tumbuhan dan juga kepada hewan. Yang keempat, kalian dapat menunjukkan hikmah dari beradab kepada lingkungan, itu kepada tumbuhan dan juga kepada hewan. Oke, nah selanjutnya Ibu mau menampilkan gambar. Silahkan kalian amati gambar. Nah, sudah. Nah, ini ada 4 gambar yang berbeda. Coba ada yang tahu tentang apa gambar nomor 1 dan juga nomor 2? Oke, silahkan. Ya, benar sekali ya, gambar nomor 1 dan gambar nomor 2 itu menunjukkan perilaku yang tidak baik. Kenapa? Karena gambar nomor 1 itu tentang seorang bapak yang membuang sampah sembarangan di tempat sepi. Nah, itu jangan dicontoh ya perilaku seperti itu. Kemudian gambar kedua itu tentang sampah yang berserakan di jalan, dan itu mengganggu pemandangan, kemudian mengganggu penciuman kita dan udara, menjadi tidak sehat kan? Oke, nah sekarang Ibu ada gambar nomor 3 dan gambar nomor 4. Coba diamati. Dan siapa yang bisa menjelaskan tentang apa gambar nomor 3 dan juga gambar nomor 4? Coba ada yang bisa? Oke, silahkan ketua kelas. Iya, benar sekali ya, gambar nomor 3 dan nomor 4 itu merupakan perilaku yang baik, di mana gambar nomor 3 ada seorang anak yang membuang sampah di tempat sampah, artinya dia menjaga dan peduli terhadap lingkungannya. Kemudian gambar nomor 4 itu tentang beberapa anak yang sedang melakukan penanaman pohon agar lingkungan kita tetap terjaga. Nah, sebelum lanjut ke pembahasan selanjutnya, Ibu mau tanya dulu, ada yang tahu pengertian adab? Ya, benar sekali. Adab itu menurut bahasa berarti kehalusan, kemudian kesopanan, kebaikan budi pekerti, dan juga akhlak. Nah, jadi adab itu suatu ibarat tentang pengetahuan yang dapat menjaga diri dari segala sifat yang salah. Nah, kemudian lingkungan itu merupakan segala sesuatu yang ada di lingkungan kita, di mana dapat mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia. Nah, jadi adab terhadap lingkungan itu merupakan tingkah laku kita kepada lingkungan, baik itu kepada hewan, baik itu tingkah laku kepada tumbuhan, ya begitu ya, dan apapun yang ada di sekitar kita. Oke, lanjut. Nah, jadi ini ada dalil mengenai kewajiban kita beradab kepada lingkungan. Nah, dalam Quran surah An-Nur ayat 45 di sana menjelaskan bahwa Allah itu menciptakan berbagai jenis
tumbuhan dan hewan dengan segala macam ragam. Nah, bisa kalian simak ya. Quran Surah An-Nur ayat 45 yang artinya, dan Allah telah menciptakan semua jenis hewan dan air, maka sebagian dari hewan itu ada yang berjalan di atas perutnya dan sebagian berjalan dengan 2 kaki, sedang sebagian yang lain berjalan dengan 4 kaki. Allah menciptakan apa yang dikehendakinya, sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah, jadi Allah itu menciptakan berbagai jenis hewan, berbagai jenis tumbuhan dan segala macamnya itu di muka bumi ini. Nah, kemudian semua yang ada di alam ini diciptakan oleh Allah agar dapat dimanfaatkan dan juga digunakan dengan sebaik-baiknya oleh manusia. Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 29 yang artinya, dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu, dan Dia berkehendak menciptakan langit lalu dijadikannya penghuni langit, dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu. Nah, jadi di sini sudah jelas ya bahwa Allah itu memerintahkan kita agar kita senantiasa untuk menjaga lingkungan, kemudian merawat lingkungan, melestarikan lingkungan. Nah, jadi kita dilarang untuk merusak lingkungan. Kenapa? Karena hal tersebut dapat berakibat seperti bencana banjir, kemudian tanah longsor, gitu ya. Jadi kita harus merawat dan juga menjaganya. Nah, oke, lanjut. Kita akan membahas yang pertama itu mengenai adab kepada tumbuhan. Nah, jadi adab kepada tumbuhan yang pertama itu larangan untuk merusak atau mencemari lingkungan. Nah, jadi kita di sini tidak boleh atau dilarang untuk mencemari lingkungan atau merusak lingkungan seperti penebangan pohon sembarangan. Nah, itu kan dapat berdampak kepada kita, seperti tadi menjelaskan bahwa nanti akan adanya bencana banjir, tidak adanya tumbuhan. Nah, kemudian mencemari lingkungan, misalnya membuang sampah sembarangan. Nah, jangan ya, nanti hal itu juga dapat berdampak kepada kita. Oke, nah kemudian yang kedua, adab yang kedua itu menjaga kebersihan lingkungan. Nah, jadi kita harus menjaga kebersihan lingkungan agar tetap terjaga dan tidak tercemari, di mana hadis Rasulullah, an-nazafatu minal iman, kebersihan adalah sebagian dari iman. Oke. Nah, selanjutnya menganjurkan menghidupkan lahan mati. Nah, di situ artinya kita menghidupkan kembali lahan mati agar tanah itu produktif ya. Nah, karena tanah yang gersang tidak ditanami lahan mati itu akan menimbulkan ancaman banjir, kemudian tanah longsor. Nah, apabila ditanami maka tanah itu akan kuat dan mampu untuk menyerap air saat hujan. Nah, selanjutnya tidak eksploitatif terhadap lingkungan atau hemat. Nah, jadi walaupun banyak sekali sumber daya alam berlimpah di muka bumi ini, kita harus selalu hemat dan tidak berlebihan ya untuk memakai sumber daya yang ada di bumi ini. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai adab kepada hewan. Nah, jadi adab kepada hewan yang pertama, hewan itu juga membutuhkan makan dan minum, karena hewan juga akan merasakan lapar dan haus seperti manusia. Jadi berikanlah makan dan juga minuman kepada hewan. Yang kedua, memberikan kasih sayang kepada hewan, baik hewan peliharaan ataupun tidak. Jadi kepada hewan manapun kita harus selalu menyayangi dan juga lemah lembut kepada hewan, walaupun hewan tersebut bukan hewan peliharaan kita. Kemudian seorang muslim yang akan menyembelih hewan hendaknya menggunakan pisau yang tajam. Nah, jadi jika seseorang ingin menyembelih hewan, maka gunakanlah pisau yang tajam, karena agar kita tidak menyakiti hewan atau orang tersebut tidak menyakiti hewan, karena hewan juga akan merasakan kesakitan. Nah, selanjutnya jangan menyakiti hewan dengan cara apapun, karena hewan ini juga makhluk hidup yang bisa merasakan kesakitan. Nah, jadi kita jangan menyakiti hewan ya.
apapun, segala apapun, baik itu memukul, kemudian membunuh, jangan sampai seperti itu ya. Kita harus menyayangi hewan dan juga mengasihinya. Oke, nah sampai di sini ada yang mau ditanyakan anak-anak? Jelas ya? Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kalian ibu bagi menjadi 2 kelompok ya. Kelompok 1 Nita dan juga Sophia, dan kelompok 2 Miss Puran dan Alfi. Nah, jadi kalian mendiskusikan mengenai hikmah adab terhadap lingkungan. Jadi satu kelompok 1 lembar kertas ya. Ibu minta 2 hikmah saja. Silahkan kerjakan bersama kelompoknya, diskusikan. Kemudian ibu beri waktu 10 menit ya, dimulai dari sekarang. Sudah 10 menit ya berjalan dan kalian sudah mengumpulkan tugasnya ke ibu. Jadi ibu bacakan hasil diskusi kalian dari kelompok 1. Hikmahnya yang pertama, bila lingkungan terjaga dan terpelihara maka akan memberikan dampak positif bagi manusia. Kemudian yang kedua, lingkungan alam terasa nyaman dan juga bersih. Kelompok 2 ini yang pertama, mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, lingkungan akan menjadi lebih terawat dan terjaga sehingga tidak mudah datangnya bencana alam. Jadi benar ya, ini kelompok 1 dan kelompok 2. Nah, ada pula hikmah tentang adab terhadap lingkungan. Yang pertama itu melaksanakan amanah Allah Subhanahu wa taala sebagai khalifah di bumi ini untuk menjaga dan melestarikan apa yang telah diciptakan oleh Allah untuk manusia. Jadi kita sebagai khalifah di bumi itu harus menjaga dan juga melestarikan lingkungan. Kemudian meningkatkan keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala dan mensyukuri segala pemberian Allah Subhanahu wa taala yang ada. Kemudian yang ketiga, beragam makhluk hidup dengan segala jenis dan bentuknya merupakan bukti bahwa Allah itu maha kaya dan maha berkuasa atas alam semesta ini. Kemudian yang keempat, gemar dengan melakukan hidup bersih dan tidak berlebihan dan dalam memanfaatkan serta menggunakan sumber alam yang ada. Nah, jadi kita harus hemat ya, kemudian tidak berlebihan memanfaatkan sumber daya alam yang ada. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan atau sudah jelas penjelasan Ibu? Ya, sudah jelas ya, alhamdulillah. Nah, coba Ibu mau tanya, ada yang masih ingat pengertian adab yang sudah dijelaskan di awal tadi? Ya, benar sekali ya, bahwa adab itu merupakan kehalusan, kemudian adab itu merupakan kesopanan, kemudian adab itu tingkah laku, kemudian adab itu perilaku, dan juga akhlak. Nah, coba ada yang bisa menyimpulkan dari pembahasan kita hari ini dari awal sampai akhir? Coba siapa yang berani untuk menyampaikan kesimpulan? Oke, silahkan. Ya, terima kasih ya. Jadi kesimpulan kita pada hari ini yaitu kita berkewajiban untuk memelihara, kemudian merawat, menjaga, dan melestarikan lingkungan kita agar tetap terjaga. Nah, apabila kita melanggar hal tersebut, maka nanti akan berdampak. Misalnya seperti contoh, menebang pohon sembarangan. Nah, hal tersebut dapat menimbulkan banjir. Kemudian membuang sampah sembarangan. Nah, itu artinya kita tidak peduli dan juga menjaga lingkungan. Kemudian dengan kita menjaga, melestarikan alam, berarti kita telah menjalankan amanah Allah sebagai khalifah di muka bumi ini. Nah, mungkin itu saja yang dapat disampaikan. Selanjutnya Ibu akan beri tugas kalian ya, kalian kerjakan di rumah masing-masing. Nah, Ibu cuma berikan 1 soal, dicatat. Oke, nah jadi soalnya apakah ada hubungan antara adab terhadap bencana alam yang terjadi di bumi ini, misalnya seperti banjir, tanah longsor, dan sebagainya. Nah, kalian bisa cari ya di buku atau di sumber lain atau di internet. Nanti dikumpul minggu depan ya, nanti kita akan periksa. Oke, jadi pembelajaran kita pada minggu depan itu nanti akan membahas mengenai jawaban-jawaban kalian. Nanti kita akan cocokkan dengan teman kalian ya di kelas ini. Nah, mungkin sampai di sini aja ya penjelasan dari Ibu. Semoga bermanfaat dan kalian dapat memahaminya.
Jangan lupa untuk terus belajar di rumah ya, dan baca-baca lagi bukunya, nanti ibu akan tanya untuk minggu depan ya. Oke, sebelum kita menutup pelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Semoga pembelajaran kita dapat dipahami dan kalian bisa mengamalkannya. Oke, ibu akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.